Salah satu komponen penting dalam pengembangan aplikasi menggunakan Mendix itu adalah domain model. Apa sih domain model? Domain model itu bisa diibaratkan kita seperti merepresentasikan visual dari struktur data yang ada di dalam Mendix kayak gitu. Dengan domain model kita itu bisa, pertama, kita itu bisa mendefinisikan entitas ya, atau biasa dibilang itu domain model ya. Jadi kita bisa mendefinisikan domain model. Nah, domain model itu sebenarnya kalau kita bilang itu adalah objek ya, objek utama kita dalam aplikasi. Ya, contohnya nih, kita punya objek pengguna, objek produk, objek pesanan misalkan, objek kategori, dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menambahkan atribut di dalam domain modelnya ya. Misal, di dalam domain model kategori, saya punya nama, saya punya tanggal, saya punya deskripsi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita bisa membuat hubungan antar domain model ya, atau biasa disebut relasi. Jadi misal, saya punya domain model kategori, dan saya punya domain model order misalkan. Jadi, satu kategori itu bisa punya banyak order ya, misalkan kayak gitu. Itu bisa. Nah, di dalam relasi ya, relasi Mendix ya, kita itu bisa spesifik menentukan misalkan bisa menggunakan one to one, bisa menggunakan one to many, bahkan kita bisa menggunakan many to many. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas tentang relasi ini ya. Maka dari itu, kenapa di dalam Mendix domain model itu bisa digunakan untuk mengelola data secara lebih efisien ya. Dan memastikan juga nih, Mendix itu memastikan aplikasi kita itu memiliki struktur data yang lebih jelas gitu. Nah, terus di dalam domain model kita itu punya 4 komponen utama ya. Pertama adalah entitas, kedua atribut, ketiga asosiasi, dan keempat adalah enumerasi gitu. Yang pertama, entitas. Entitas ini bahasa lain dari domain model ya, atau biasa orang sebut entity gitu kan. Nah, entity ini itu merepresentasikan data objek utama kita gitu kan. Misalkan kayak tadi ya, ada objek customer, objek kategori, objek order, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam domain model kita bisa menambahkan atribut. Nah, contoh kayak nama, deskripsi, email misalkan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada asosiasi. Jadi gini, misalkan nih contohnya, kayak yang tadi ya, ada domain model kategori dan domain model order misalkan. Kategori itu punya relasi ke order, itu misalkan one to many kayak gitu. Jadi bacanya itu satu kategori itu digunakan di beberapa data order kayak gitu. Dan keempat adalah enumerasi. Enumerasi apa sih? Jadi gini, misalkan kalian ingin memastikan pengguna itu memasukkan data sesuai dengan data yang sudah kalian siapkan gitu kan. Istilahnya itu kalian hardcode. Jadi misalkan saya punya satu atribut itu namanya status. Status ini isinya misalkan ada pending, ada approve misalkan, dan ada close. Jadi nanti pengguna itu hanya bisa memasukkan data di antara 3 data yang sudah kita siapkan kayak gitu. Kalau seandainya user masukin data yang lain gimana? Misalkan delivery gitu, itu nggak akan bisa. Ya, Mendix akan secara otomatis menolak kayak gitu. Maka dari itu kenapa setiap komponen ini itu saling berhubungan dengan struktur data pada aplikasi yang kita buat. Nah, gimana sih cara buat domain model? Jadi gini, contohnya nih ya. Waktu kita pertama kali generate aplikasi, itu Mendix kan menyediakan satu modul ya, namanya itu My First Module. Ya, di dalam My First Module ini itu ada yang namanya domain model. Nah, domain model ini itu isinya tentang objek-objek kita yang kita buat ya. Kayak gitu. Nah, contoh, kalau kalian mau tambahin domain model atau entity ya sebutannya, itu kalian bisa menggunakan shortcut yang ada di sebelah kiri atas atau di kanan sini ya, di toolbox ya. Contoh saya pakai yang dari toolbox. Oke nih. Nah, ini adalah entity ya. Jadi kalian sebenarnya udah berhasil buat entity yang ada di Mendix ya, atau objek entity. Mau rubah namanya juga bisa. Jadi kalian bisa klik 2 kali dan kalian bisa masukkan namanya sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Misalkan kategori. Kayak gitu. Ada satu hal yang perlu kalian pahami ya. Ada 2 jenis domain model ya di dalam Mendix. Yang pertama adalah persistable. Yang kedua adalah non-persistable.
Nah, contoh gini. Saya pengen buat data, dan data itu saya ingin simpan ke dalam database. Nah, itu sebutannya adalah persistable ya. Jadi kalian buat domain dengan jenisnya itu persistable. Jadi data itu akan disimpan ke database aplikasi kalian. Tapi kalau seandainya non-persistable, data itu akan disimpan di memori kalian. Jadi kalau seandainya sessionnya habis, otomatis data itu akan hilang. Terus cara buatnya gimana? Nah gini, contoh saya pengen buat 2 domain model. Yang pertama kategori ini persistable. Yang kedua misalkan session deh, session ini non persistable ya. Jadi kalian ketik kategori, dan di sini persistable-nya kalian centang ya, kayak gini, dan kalian oke. Terus saya coba buat satu lagi. Ini misalkan namanya jangan session deh, misalkan order gitu ya, misalkan aja. Terus persistable-nya kita bikin yang non ya, non persistable. Kalau kalian oke, nah dia warnanya berubah ya. Jadi warna biru pada entity itu disebut persistable, dan warna apa ya sebutannya, kuningnya atau orange ini itu adalah non persistable kayak gitu. Jadi kalau persistable itu kalian simpan ke database, tapi kalau non persistable itu disimpan hanya di memori aplikasi kalian kayak gitu. Sekarang kita coba menambahkan atribut pada kategori misalkan. Jadi di dalam kategori ini misalkan saya mau tambahkan name ya. Nah, di sini ada tipe datanya, ada string, ada integer, ada long, ada enumerasi, ada desimal dan lain sebagainya. Ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Karena name itu tipe datanya string ya, karena pengguna itu kan masukinnya pasti teks ya. Itu kalian bisa pilih string. Kalian juga bisa tentuin apakah atribut ini itu bisa dibatasin ya. Misalkan panjangnya itu hanya 10 karakter atau 20 karakter, itu kalian bisa pilih limited dan kalian masukkan jumlahnya berapa. Misalkan di sini 200. Atau kalian ingin menyimpan atribut yang datanya itu bisa panjang gitu kan, dan panjang itu nggak keduga. Misalkan kayak contoh alamat kan nggak mungkin keduga ya, karena misalkan di daerah Bogor ada alamat yang singkat gitu ya, tapi di Depok misalkan ada yang panjang kayak gitu. Jadi kalian bisa gunakan unlimited kalau misalkan mau data yang kalian simpan ke database atau yang bisa ditampung oleh atribut ini itu jumlahnya banyak gitu ya. Karena name saya pikir nggak terlalu banyak, jadi saya pilih limited dan saya coba pakai deh default dari Mendix aja ya, 200. Terus yang kedua, misalkan saya pengen tambahin description. Description ini oke lah, kita panjangin ya 200 kayak gitu. Terus oke. Nah ya, sekarang di dalam kategori itu kita punya 2 atribut. Ada name dan ada description. Nah, lalu ada best practice ya yang biasa kami gunakan ya waktu membuat domain model. Yang itu pertama, biasakan kalian gunakan nama itu yang deskriptif ya. Jadi contoh kategori, jadi namanya itu mendeskripsikan data yang ada di domain model itu. Jadi namanya itu deskriptif gitu kan, supaya namanya itu jelas dan orang-orang atau teman-teman kalian itu yang baca domain model kalian itu mudah memahami ya, maksudnya ini apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa gunakan enumerasi itu kalau diperlukan aja ya. Jadi ini tujuannya itu cuma menghindari kesalahan input data aja sebenarnya. Terus ketiga, gunakan validasi ya, validasi di atribut. Nah, validasi ini sebenarnya ada beberapa jenis dan nanti kita akan coba bahas di video yang terpisah. Karena pembahasan validasi ini cukup panjang. Dan yang terakhir adalah pastikan data yang kalian input ini ya, nggak ada duplikasi kayak gitu. Nah, lalu contoh, saya pengen tambahin atribut lagi deh ya di order. Di order ini misalkan kita buat transaction ID misalkan kayak gitu. Nah, ini auto number aja. Kita input integer deh ya, karena dia non persistable jadi kita nggak bisa menggunakan auto number gitu. Nah ya, seperti yang saya bilang tadi, di dalam domain model itu kita bisa menentukan relasi ya. Kalau kalian mau buat relasi ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama adalah kalian bisa tarik garis misalkan dari kategori
atau dari order deh ke kategori. Kayak gitu ya. Nanti dia akan otomatis terbuat ya relasinya. Atau cara yang kedua adalah kalian bisa klik 2 kali. Nah, di dalam domain model atau di dalam entity ini itu kalian bisa melihat ada tab asosiasi. Jadi kalian bisa menambahkan asosiasi di sini dan kalian tinggal pilih mau buat relasi kemana ya. Misalkan di sini ke kategori kayak gitu. Kalian klik oke. Ya. Nih saya pindahin ke sini. Dan di sini kalian bisa lihat ya. Dari order itu ke kategori itu one to many ya. Jadi satu kategori itu bisa digunakan oleh banyak data order kayak gitu. Terus gimana? Misalkan saya pengennya itu ya satu kategori itu bisa digunakan oleh satu order aja misalkan. Kalian bisa klik, double klik ya. Kalian bisa ubah relasinya di sini. Ya, di sini ada one to one, ada many to many ya, ada one to many. Jadi kalau kalian klik one to one, kalian klik OK, nah dia otomatis akan berubah ya datanya. Cuman karena di sini dia non persistable, kita nggak bisa buat one to one ya. Kita hanya bisa buat one to many. Terus di bawahnya, kalau kalian lihat, ini ada ini ya. Jadi kalau misalkan kalian ya data kategorinya itu di delete, kalian ingin data ordernya itu tetap ada atau dia ikut di delete misalkan. Jadi kalau tetap ada kalian bisa pilih keep order. Kalau kalian pengen data kategorinya itu di delete, data ordernya juga ke delete, kalian bisa pilih opsi yang kedua. Atau ada jenis yang ketiga ya. Jadi kalau misalkan data kategori ini di delete ya, yang bisa di delete itu ya yang nggak punya relasi ke dalam order misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau data kategori ini belum digunakan, kalian bisa delete kategorinya. Tapi kalau misalkan kalian ingin data kategori ini misalkan udah dipakai di order dan kalian nggak pengen data ini bisa di delete, kalian bisa pilih opsi yang ini kayak gitu ya. Cuma saya pengen tetap keep order aja. Nah di bawahnya kebalikan ya. Jadi kalau misalkan data kategorinya di delete, apa yang akan terjadi di data order ya? Nah kalau di bawah, kalau kalian delete data ordernya, apa yang terjadi di kategori? Ini sama aja sebenarnya, cuma dibalik aja ya. Jadi kalau misalkan data ordernya di delete, data kategorinya ini tetap ada, atau pengen di delete juga, atau misalkan kalian ingin delete data order yang nggak punya relasi ke kategori, kayak gitu ya. Kurang lebih itu garis besar penggunaan domain model di Mendix.